Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini akan kita pelajari tentang protista mirip tumbuhan atau algae. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah peserta didik mempelajari media ini, diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi, dan contoh-contoh spesies protista mirip tumbuhan. Materi yang ada dalam media pembelajaran ini meliputi ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi, dan contoh-contoh spesies protista mirip tumbuhan atau algae. Protista mirip tumbuhan atau alga adalah organisme menyerupai tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk talus yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Ciri-ciri alga yang pertama adalah bersifat uniseluler atau multiseluler. 2. Ukuran tubuh bervariasi mulai dari alga mikroskopis sampai dengan makroskopis. 3. Bentuk tubuh tetap karena adanya dinding sel. 4. Alga uniseluler dapat hidup soliter atau membentuk koloni. 5. Memiliki beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil A, B, dan C, serta klorofil D yang tersimpan dalam kloroplas. Bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif, atau secara seksual dengan konjugasi, singami, dan anisogami. 7. Memiliki bentuk kloroplas yang bervariasi, ada yang berbentuk spiral, cakram, jala, mangkok, bulat, dan lainnya. Ciri yang ke-8 adalah dapat hidup seperti plankton, neuston, atau bentos. 9. Memiliki pigmen hijau, klorofil, lalu xanthofil yang berwarna kuning, vicocyanin berwarna biru, fukosantin coklat, ficoeritrin merah, dan karotenoid yang berwarna keemasan. Adanya pigmen ini dijadikan dasar klasifikasi alga. Klasifikasi alga. Klasifikasi alga ini ada beberapa macam. Namun pada media pembelajaran ini akan kita tampilkan atau kita pelajari klasifikasi berikut ini. Yang pertama adalah Euglenovita, 2. Chrysophyta, 3. Pyrophyta, 4. Phaeophyta, 5. Bacillariophyta, 6. Rhodophyta, dan 7. Chlorophyta. Euglenovita. Euglenovita merupakan mikroorganisme yang memiliki bintik mata atau stigma yang dapat menangkap cahaya dan memiliki kloroplas. Euglenovita merupakan kelompok protista yang unik karena memiliki sifat tumbuhan dan hewan. Dianggap mirip tumbuhan karena memiliki klorofil, juga ditemukan karotin sehingga dapat berfotosintesis. Euglenovita juga dianggap hewan karena dapat bergerak aktif dengan pertolongan flagel atau bulu cambuk yang keluar dari selnya. Karena mempunyai alat gerak, dia dapat hidup di perairan dan bersifat motil. Kebanyakan dari Euglenovita bersifat autotrof karena dapat berfotosintesis. Sebagian kecil juga ada yang bersifat heterotrof. Ciri yang paling menonjol dari protista ini adalah tubuhnya uniseluler,
berwarna hijau terang dan sangat indah. Bentuk sel Euglionophyta adalah oval dengan bagian posterior yang ramping. Meskipun Euglionophyta dikelompokkan dalam kelompok Protista menyerupai tumbuhan, makhluk ini juga tidak memiliki dinding sel seperti halnya tumbuhan. Hingga saat ini telah diidentifikasi sekitar 1000 spesies Euglionophyta. Salah satu spesies yang terkenal adalah Euglena viridis yang berwarna kehijauan dan Euglena sanguinea yang berwarna kemerahan. Klorofil tersimpan di dalam kloroplas yang berbentuk oval. Euglionophyta menunjukkan gerak fototaksis, yaitu gerak berpindah tempat menuju arah cahaya. Chrysophyta atau alga keemasan. Chrysophyta disebut juga alga keemasan atau ganggang keemasan atau golden algae. Warna keemasan disebabkan karena ganggang ini memiliki pigmen berupa karotin, xanthofil, klorofil A, klorofil C, sehingga berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Chrysophyta kebanyakan hidup di air tawar, meskipun beberapa jenis ada yang hidup di air laut. Alga kelompok ini mempunyai makanan yang disimpan sebagai laminarin, yaitu suatu polisakarida sebagai simpanan makanan pada alga ini. Ciri-ciri Chrysophyta. 1. Inti sel bersifat eukariotik. 2. Ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. Alga uniseluler berperan sebagai fitoplankton. 3. Bersifat autotrof karena dapat melakukan fotosintesis. 4. Habitat akuatik seperti air tawar, air payau, maupun air laut. Ada juga yang hidup di tempat-tempat yang basah atau lembab. 5. Ada yang memiliki dinding sel, ada pula yang tidak. 6. Dinding sel mengandung selulosa, pektin, atau silika. 7. Sebagian besar Chrysophyta mempunyai flagel untuk bergerak, terutama yang memiliki dinding sel. Namun yang tidak memiliki dinding sel bergerak secara amoeboid. 8. Memiliki pigmen karotin, xanthofil, klorofil A, dan klorofil C. 9. Bersifat mikroskopis. 10. Hidup soliter atau berkoloni. 11. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk laminarin. Contoh spesies Chrysophyta adalah 1. Sinura yang hidup berkoloni. 2. Mesococcus spesies. 3. Ochromonas spesies yang hidup soliter. Virophyta atau Dinoflagellata atau alga api. Virophyta adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya pada malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor. Virophyta atau Dinophyta disebut juga Dinoflagellata karena memiliki flagel. Sebagian besar Virophyta hidup di air asin, meski ada beberapa yang hidup di air tawar sebagai plankton. Virophyta merupakan organisme fotosintetik dan memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, dan karotinoid. Virophyta memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa serta 2 flagel yang terletak di bagian samping atau ujung sehingga dapat bergerak aktif. Contoh-contoh spesies Virophyta adalah sebagai berikut. 1. Noctiluca miliaris. 2.
Plorocentrum micans. 3. Gymnodinium spesies. 4. Dinophysis spesies. Perhatikan gambar ini yang menunjukkan bahwa laut tampak bercahaya pada malam hari karena banyak terdapat Phyrophyta, contohnya Noctiluca miliaris. Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta atau alga coklat merupakan suatu protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak sehingga dapat dilihat karena berukuran makroskopis. Disebut ganggang coklat atau alga coklat karena memiliki pigmen fukosantin, klorofil A, klorofil C, juga xanthofil. Sebagian besar anggota Phaeophyta hidup di laut, hanya beberapa spesies saja yang hidup di air tawar. Phaeophyta merupakan unsur utama yang menyusun vegetasi alga di lautan Arktik dan Antartika. Akan tetapi ada pula yang merupakan alga khas untuk lautan daerah tropis, yaitu Sargassum dan Turbinaria. Reproduksi Phaeophyta dapat dilakukan secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Reproduksi vegetatif umumnya dilakukan dengan fragmentasi dan zoospora. Reproduksi generatif dilakukan secara isogami, anisogami, dan oogami. Isogami adalah perkawinan yang terjadi antara dua gamet identik yang tidak dibedakan sebagai gamet jantan dan betina. Anisogami adalah perkawinan yang terjadi antara dua gamet jantan dan betina yang berbeda dan bersifat motil atau imotil. Oogami adalah bentuk anisogami yang terjadi antara gamet betina imotil yang berukuran besar dan gamet jantan motil yang berukuran kecil. Ciri-ciri Phaeophyta: 1. Eukariotik. 2. Multiseluler. 3. Berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. 4. Memiliki pigmen fukosantin, klorofil A, klorofil C, juga xanthofil. 5. Memiliki ukuran mikroskopis sampai makroskopis. 6. Berbentuk filamen bercabang atau tidak bercabang, dan ada pula yang tegak. 7. Bersifat autotrof. 8. Memiliki gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung. 9. Kloroflas mengandung pirenoid untuk menyimpan cadangan makanan. 10. Memiliki dinding sel. 11. Pada dinding sel dan ruang intersel terdapat asam alginat. 12. Memiliki jaringan untuk transportasi seperti tumbuhan tingkat tinggi. 13. Hampir semua jenis Phaeophyta memiliki habitat di laut, yaitu hidup di batu-batuan di dasar perairan sedalam 1-5 meter. 14. Semua Phaeophyta hidup berkoloni dengan bentuk bervariasi. Contoh-contoh spesies Phaeophyta adalah sebagai berikut. 1. Laminaria yang memiliki batang daun berbentuk lembaran, mengandung yodium dan asam alginat. 2. Makrosistis, menghasilkan yodium dan asam alginat. 3. Sargassum, daunnya berbentuk lembaran. Di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara. Gelembung ini berfungsi untuk mengapung di lautan. 4. Fucus, berupa lembaran
dan pada bagian tepi daun terdapat gelembung udara. Bacillariophyta atau diatom. Bacillariophyta atau diatom atau alga kersik adalah alga uniseluler atau berkoloni, hidup menempel di dasar perairan dan sebagian ada yang bergerak bebas. Bentuk diatom sangat khas dengan dinding tubuhnya yang terdiri atas kotak atau hipoteka dan tutup atau epiteka. Antara tutup dan kotak tersebut terdapat celah yang disebut raffe. Diatom termasuk alga seluler yang merupakan penyusun fitoplankton baik di perairan tawar maupun laut. Alga ini dikenal sebagai diatom atau ganggang kersik karena dinding sel tubuhnya mengandung kersik. Ciri-ciri Bacillariophyta. 1. Pigmen yang dominan adalah karotin, ficosantin, xanthofil, klorofil A dan klorofil B. 2. Bersifat autotrof. 3. Sel mikroskopis dalam berbagai bentuk seperti oval, bulat, segitiga, dan sebagainya. 4. Umumnya uniseluler dan hidup bebas. 5. Tipe sel eukariotik. 6. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak. 7. Merupakan alga yang sebagian besar berhabitat di air tawar dan air laut. 8. Memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari zat pektin dan silika. Contoh-contoh spesies Bacillariophyta. Yang pertama adalah Navicula spesies. 2. Thalassiositic spesies. 3. Rhizosolenia spesies. 4. Skeletonema spesies. Selanjutnya adalah alga merah atau Rhodophyta. Rhodophyta berarti ganggang merah atau red algae. Anggota filum ini mempunyai pigmen fotosintetik berupa vicopilin yang terdiri dari vicoerythrin dan vicocyanin. Selain dua pigmen tersebut juga memiliki klorofil A dan B serta karotenoid. Saat ini dikenal sekitar 2.500 jenis yang kebanyakan hidup di laut, terutama daerah tropis dan sering disebut dengan istilah rumput laut. Rhodophyta tumbuh pada bebatuan di daerah pasang hingga kedalaman 90 meter di bawah permukaan laut, di mana gelombang cahaya tertentu dari sinar matahari masih mampu mencapainya. Ciri-ciri Rhodophyta. 1. Eukariotik. 2. Multiseluler. 3. Makroskopis. 4. Autotrof. 5. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluoride, kemudian fluoridosid, dan tetes-tetes minyak. 6. Bentuk talus berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. 7. Talus berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang perang atau kemerahan. 8. Tubuh diselimuti kalsium karbonat. Rhodophyta dapat bereproduksi secara aseksual dan secara seksual. Berkembangbiakan aseksual dengan membentuk aplanospora, yaitu spora non-motil. Perkembangbiakan seksual terjadi secara oogami dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Manfaat Rhodophyta. 1. Sebagai media kultur organisme. 2. Bahan untuk pengobatan. 3. Mengeraskan es krim dan yogurt. 4. Memproduksi polisakarida yang dapat dimanfaatkan untuk mengemulsi lemak dalam coklat batangan dan menstabilkan cat,
kosmetik, dan krim makanan. 5. Sebagai suplemen kesehatan makanan. 6. Sumber makanan baru. 7. Penghasil agar-agar, yaitu Gelidium dan Glaciraria. Beberapa contoh spesies Rhodophyta. Yang pertama adalah Eusebia spinosum. 2. Glaciraria spesies. 3. Gelidium spesies. 4. Polysifonia spesies. Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta atau ganggang hijau atau alga hijau atau green algae diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B. Di samping jenis pigmen yang lain yaitu karotin dan xanthofil. Chlorophyta merupakan plankton yang hidup melayang-layang di air tawar atau laut. Selain di air tawar atau laut, alga hijau juga memiliki habitat di tanah-tanah yang basah dan ada pula yang berada di tempat kering. Karena memiliki klorofil, ganggang ini dapat melakukan fotosintesis dan bersifat autotrof. Chlorophyta atau ganggang hijau terdiri dari kurang lebih 7.000 jenis yang hidup di perairan maupun di daratan. Sejumlah ganggang hijau hidup di air laut, namun sebagian besar hidup di air tawar. Ganggang hijau ada yang hidup soliter, ada pula yang berkoloni. Ganggang hijau uniseluler dapat bergerak bebas karena memiliki flagel. Beberapa jenis ganggang hijau yang berkoloni mempunyai alat pelekat pada substrat yang membantu melekat lebih kuat pada bebatuan atau di dasar perairan. Ciri-ciri Chlorophyta. 1. Tubuhnya mengandung klorofil sehingga berwarna hijau. Selain mengandung klorofil juga berisi karotin dan xanthofil. 2. Inti sel bersifat eukariotik. 3. Dinding sel tersusun atas selulosa. 4. Hidup melayang-layang di perairan sebagai fitoplankton. 5. Ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. 6. Bersifat autotrof. 7. Ada yang hidup soliter, ada pula yang berkoloni. Serta ada juga yang bersimbiosis, misalnya lumut kerak. 8. Bentuk tubuh bervariasi. Ada yang bulat, berbentuk filamen atau benang, lembaran, ada pula yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. 9. Bentuk kloroplas bermacam-macam. Ada yang seperti mangkok, spiral, bintang, jala, dan sebagainya. 10. Memiliki pirenoid sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum dan lemak. 11. Memiliki stigma yang berfungsi untuk menuntun ke arah cahaya agar bisa berfotosintesis. 12. Memiliki 1 atau 2 flagel. 13. Memiliki vakuola kontraktil sebagai alat untuk mengatur osmoregulasi dan tekanan osmosis. 14. Memiliki habitat di air tawar, laut, tanah basah, juga ada yang di tempat kering. 15. 90% Chlorophyta hidup di air tawar dan 10% hidup di laut sebagai plankton atau bentos, serta di tanah dan menempel pada organisme lain. Contoh spesies Chlorophyta. Pertama adalah alga hijau yang bersel satu dan tidak bergerak. Contohnya adalah Chlorella dan Chlorococcum. Chlorella berbentuk bulat,
hidup di air tawar atau air laut. Reproduksi secara vegetatif dengan membelah diri. Chlorococcum berbentuk bulat juga, hidup di air tawar. Reproduksi secara vegetatif dengan membentuk zoospora, secara generatif dengan isogami. Contoh-contoh spesies Chlorophyta. Chlorophyta bersel satu dapat bergerak. Contohnya adalah Chlamydomonas. Berbentuk bulat telur, memiliki dua flagel. Kloroplas berbentuk mangkok atau pita, mengandung pirenoid dan stigma. Reproduksinya dengan membelah diri dan konjugasi. Chlorophyta berbentuk koloni tidak bergerak. Contohnya adalah Hydrodiction sp. Koloninya berbentuk jala, banyak ditemukan di air tawar. Reproduksinya secara vegetatif dengan fragmentasi dan secara generatif dengan konjugasi. Chlorophyta berbentuk koloni dapat bergerak. Contohnya adalah Volvox globator. Bentuk koloninya menyerupai bola yang tersusun atas ribuan Volvox yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan benang-benang sitoplasma. Volvox juga ada yang mengelompokkan ke dalam kelompok protozoa. Chlorophyta berbentuk filamen atau benang. Contohnya adalah Spirogyra spesies. Benang tidak bercabang, inti tunggal. Kloroplas berbentuk pita tersusun spiral. Pirenoidnya banyak. Yang kedua adalah Oedogonium spesies. Filamen tidak bercabang, kloroplas berbentuk jala, pirenoid banyak, inti satu dan berukuran besar. Chlorophyta berbentuk talus atau lembaran. Contohnya adalah yang pertama Ulva lactuca atau selada laut. Bentuknya lembaran seperti daun dan hidup di laut menempel pada batu. Dapat dikonsumsi. Reproduksinya secara vegetatif dengan membentuk zoospora dan secara generatif dengan isogami. Selanjutnya adalah Chara spesies. Bentuknya seperti tumbuhan tingkat tinggi, memiliki batang-batang dan cabang yang berruas-ruas, hidup di air tawar. Reproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi dan secara generatif dengan pertemuan sel telur yang dihasilkan oleh oogonium dan sel sperma yang dihasilkan oleh antheridium. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual pada Chlorophyta. 1. Pembentukan zoospora atau spora kembara. Spora ini memiliki 4 flagel. Vakuola kontraktil kebanyakan memiliki 1 bintik mata atau stigma. Dapat bergerak dengan berenang karena memiliki flagel. 2. Pembelahan biner. Chlorophyta yang berkembang biak dengan pembelahan biner biasanya dilakukan pada Chlorophyta yang bersel satu atau uniseluler. Yang ketiga adalah fragmentasi. Chlorophyta yang berkembang biakannya dengan fragmentasi dilakukan oleh Chlorophyta berbentuk benang atau berbentuk koloni. Reproduksi secara generatif atau seksual. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi adalah proses perlekatan dua individu yang berbeda jenis dengan diikuti terjadinya plasmogami atau peleburan sel dan karyogami atau peleburan inti. Contohnya adalah pada Spirogyra yang berbentuk filamen. Berikutnya singami. Singami atau isogami adalah peleburan antara dua sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenisnya, yang kemudian diikuti dengan terjadinya peleburan inti. Singami akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Contohnya adalah pada Ulva lactuca. Reproduksi seksual berikutnya adalah anisogami. Anisogami adalah peleburan antara sel gamet
yang ukuran dan bentuknya berbeda. Anisogami dapat berupa oogami, yaitu masuknya sel gamet jantan yang berflagel ke sel gamet betina. Kemudian terjadi peleburan inti. Hasil dari fertilisasi ini adalah zigot. Contohnya yang terjadi pada laminaria. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi protista mirip tumbuhan atau alga. Sampai bertemu pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.